Perkenalkan, nama saya Wahidi Agustian dengan NIM 011 19612. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai perubahan sikap atau attitude change. Perubahan sikap terjadi ketika seorang komunikan telah menerima pesan, kemudian sikapnya berubah baik positif maupun negatif. Dalam berbagai situasi, kita berusaha mempengaruhi orang lain dan agar orang lain bersikap positif sesuai dengan keadaan sekitar. Untuk selanjutnya, kita lihat contoh dari attitude change. Halo, sebaiknya kita harus membuang sampah pada tempatnya, karena kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Apabila tidak dijaga dari sekarang, maka nantinya akan berdampak pada ekosistem lingkungan di masa depan yang akan datang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nama saya Putra Christian Rumorbo dengan NIM 011.19.010. Jadi saya akan membahas tentang komunikasi untuk opinion change atau perubahan pendapat. Jadi komunikasi mempunyai tujuan untuk mengubah pendapat orang lain. Supaya tujuan komunikasi ini bisa tercapai, maka komunikasi harus berusaha untuk menciptakan pemahaman satu sama lain. Nah, pemahaman yang dimaksud di sini adalah kemampuan memahami pesan secara cermat, sebagaimana dimaksud oleh komunikatornya. Setelah memahami apa yang dimaksud oleh komunikator, maka akan terciptalah suatu perubahan pendapat di kalangan komunikan tersebut. Nah, sebagai contoh nyatanya seperti penggunaan masker. Jadi beberapa orang masih belum atau tidak mau memakai masker karena pola pikirnya yang salah. Jadi sebagai komunikator, maka kita akan meluruskan pola pikir orang tersebut dengan memberikan pendapat yang baik, seperti pakailah masker agar tidak tertular dan tidak menularkan ke orang lain, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudiananta dari kelompok 2. Di sini saya akan menjalankan tugas dari mata kuliah manajemen operasi, yaitu tentang komunikasi perubahan sikap perilaku. Jadi, apa itu komunikasi perubahan sikap perilaku? Jadi, komunikasi sikap perubahan perilaku itu adalah kita melakukan komunikasi terhadap individu ataupun kelompok, di mana tujuannya itu akan merubah sikap perilaku dari individu atau kelompok yang kita sasar itu tentunya menjadi lebih baik. Nah, berikut setelah ini saya akan mencontohkan bagaimana bagaimana komunikasi perubahan sikap perilaku tersebut. Dan sebelumnya jangan lupa memakai masker. Selamat malam, Mas. Iya, selamat malam. Mohon maaf, sebelumnya di sini kita harus menggunakan masker. Mas, sebelumnya bawa masker nggak? Oh, maaf, tidak, Mas. Oh iya, nih silakan, saya ada masker. Silakan dipakai, Mas. Ya. Dan jangan lupa untuk cuci tangan juga ya, Mas. Nih, silakan. Ini saya tulis pakai. Nah, protokol kesehatan itu penting sekali, Mas. Kalau bisa kemana-mana Anda selalu bawa masker ya. Oke, silakan masuk. Iya, selamat. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang namanya disebut komunikasi perubahan sikap perilaku. Tentu yang tadinya orang tersebut tidak menjaga protokol kesehatan, sekarang dia akan lebih mematuhi protokol kesehatan. Nah, gimana yang kita tahu di era pandemi seperti ini, protokol kesehatan itu sangat penting. 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yayan Sutisna dengan NIM 011-19013 dari program studi Teknologi Pengolahan Sawit angkatan 2019 Institut Teknologi Sains Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau menjelaskan sedikit mengenai komunikasi perubahan sosial. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial. Nah, jadi perubahan sosial itu bisa dikatakan sebagai proses perubahan masyarakat akibat berubahnya setiap individu. Jadi jika individu berubah, maka masyarakat juga akan berubah, seperti itu. Nah, komunikasi perubahan sosial ini dilakukan dengan memasukkan kata-kata atau kalimat yang
kalimat ajakan kayak gitu ya, kalimat ajakan yang nantinya mengakibatkan perubahan di masyarakat seperti itu. Jadi misal kalau pada saat pandemi kan sosial media itu paling berperan sebagai komunikasi dengan tujuan perubahan sosial itu. Ya misalnya sebagai contoh pada saat awal COVID-19 melanda Indonesia ya kan, langsung viral waktu itu hashtag di rumah aja. Nah, karena viralnya tagar tersebut kan, orang-orang jadi seakan-akan berlomba untuk melakukan kegiatan di rumah ya kan. Jadi ini merupakan kayak membantu memutus penularan COVID-19 di Indonesia. Jadi karena memang viralnya hashtag di rumah aja, membuat orang-orang itu yang tadinya kayak ngegampangin soal COVID-19 jadi membatasi diri mereka masing-masing, mematuhi protokol-protokol kesehatan, aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi penyampaian atau komunikasi di perubahan sosial ini memang salah satunya dilakukan dengan hal yang menarik, dengan cara yang menarik, seperti hashtag di rumah aja, singkat ya kan, singkat tapi menarik masyarakat seluruh Indonesia untuk melakukan segala aktivitas di rumah aja kayak gitu kan. Jadi singkat, menarik ya, sehingga karena viralnya hashtag tersebut yang membantu pemerintah memutus tali penyebaran COVID-19 di Indonesia seperti itu. Ya mungkin itu saja mengenai komunikasi perubahan sosial dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.